Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan iman kita akan terus bertumbuh, dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan inilah pedoman hidup yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita mohon supaya Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan, rahmat, dan anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Coba dikasih Tuhan, tanpa disadari dalam kehidupan kita, saat kita sedang beribadah, saat kita sedang memuji Tuhan, ya tentu hal yang baik. Ya, ketika kita beribadah, ketika di gereja, seringkali ya kata-katanya wah rohani sekali. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Gitu kan? Ya, waktu muji Tuhan apalagi, wow, mesti pujian yang lagu-lagunya yang baik semua kan, gak ada yang jelek. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan ucapan kita pada waktu di gereja. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita ketika kita sedang memuji Dia, tetapi juga ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, ketika di tempat kerja, di jalanan mungkin, dan dimanapun kita berada. Bukan hanya pas kita berdoa saja, atau pas memuji Tuhan, tetapi juga ketika kita marah, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang katakanlah ya benci, jengkel, apa yang kita ucapkan? Ya, dikatakan dari mulut yang satu kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, kadang kita ini mulutnya bisa keluar dua ya positif dan negatif. Tetapi dikatakan tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ya karena tidak mungkin ya dari mulut yang satu keluar berkat, tetapi di mulut yang sama terus mengutuk. Nggak boleh seperti itu. Ibaratnya kalau kita gambarkan madu dan racun, nggak bisa disatukan. Madu yang kecampur racun ya beracun semua. Ya, racun, madu. Kalau kita mengucapkan madu, mengeluarkan madu, ya itulah semestinya harus demikian konsisten. Jangan sampai mulut yang satu keluar berkat, tapi juga kadang mengeluarkan kutuk. Hati-hati, setiap ucapan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati juga, ucapan kita ini bisa menentukan banyak hal. Ya, ada kuasa dalam perkataan kita. Ketika kita mengatakan hal yang baik, yang positif ke orang lain, orang yang mendengarnya juga senang, dibangun. Tetapi ketika mulut kita mengucapkan hal yang negatif, orang lain bisa mengalami ya kesedihan mungkin, kekecewaan mungkin. Hati-hati, iblis maunya begitu ya. Kita akan mengeluarkan kekecewaan kita ke orang lain, orang itu pun jadi kecewa dan dia akan melampiaskan lagi ke yang lain, begitu seterusnya.
Ya, mari saya mengajak kita hati-hati menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita. Ya, di zaman modern seperti saat ini, bahkan di era digital ini, ya lidah, ya selain lidah tentu ada jari juga ya. Maksudnya apa? Ya media sosial, hati-hati juga di sana. Kadang bikin status, ya nyindir si A, si B, hati-hati. Ya, kadang-kadang kita ini tanpa sadar, ya maksudnya sih mungkin gojekan, tetapi tidak pada tempatnya. Juga bisa melukai orang lain, membuat orang tidak dibangun melalui chattingan kita, melalui status kita, dan sebagainya. Hati-hati ya penggunaan media sosial, yaitu hampir sama dengan lidah kita juga. Ya, cuman kalau lidah kan langsung kita berkata-kata, tetapi lihat media sosial sesungguhnya juga ungkapan hati. Dan orang lain bisa tersandung dengan apa yang kita sampaikan melalui media sosial itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati di dalam mengucapkan sesuatu. Ya, bahkan Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hatinya orang dah pahit, wis toh, tunggu saja. Yang keluar apa? Mesti yang pahit. Kalau orang itu hatinya kecewa, yang keluar dari mulut perkataan kecewa, ekspresinya, ya. Bahkan saya bilang wajahnya pun akan kelihatan dari situ. Ya, hati-hati ya, jangan sampai ya satu sisi mulut kita memuliakan Tuhan, di sisi yang lain mulut kita mengutuk ciptaan Tuhan ya, sesama kita. Sebab kalau demikian terjadi, justru itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang indah, yang baik yang kita nyatakan kepada Tuhan, puji-pujian, pengagungan kita, termasuk doa-doa kita, semua menjadi sia-sia di hadapan Tuhan kalau ya setelah berdoa yang keluar kata-kata makian, yang keluar kata-kata bersungut-sungut, sambat ya. Ketika memuji Tuhan begitu indahnya mengungkapkan isi hati kita, tetapi begitu selesai kita maki-maki orang, jawane misuh-misuh. Waduh, hati-hati jemaat dikasih Tuhan, ayo jaga lidah kita. Pastikan lidah kita ini memperkatakan apa yang baik, apa yang positif, yang membangun, yang memuliakan Tuhan. Tetapi juga kata-kata yang bisa menguatkan saudara kita yang lain. Supaya dengan perkataan kita yang lemah dikuatkan. Ya, mereka mendapatkan semangat baru. Ya, sekali lagi hati-hati. Ya, salah satu yang tidak bisa kembali adalah perkataan. Yang kita ucapkan, walaupun kita meralatnya, sudah terlanjur orang mendengar, itu bisa berdampak. Karena itu hati-hati, ya jaga lidah kita. Amin. Berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami berhati-hati dengan lidah kami, dengan ucapan perkataan kami. Kami tidak mau Tuhan bahwa apa yang kami lakukan ketika kami memuji Tuhan menjadi sia-sia karena kami tidak bisa menjaga lidah kami. Setelah memuji Tuhan, kami memaki orang. Oh, ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menjaga ucapan kami. Termasuk juga Tuhan di dalam kami menggunakan media sosial yang mewakili isi hati kami. Biarlah itu juga hal-hal yang positif yang kami keluarkan. Sehingga orang yang menyaksikan, melihatnya ikut dibangun dan dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Tuhan hari ini. Dijauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, dan segala berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.